Halo cuy, balik lagi bareng gue Kiming Saputra di Suara dari Nesting. Kita udah masuk ke season 2 nih. Kalau lo masih pada inget, season 1 itu kisah waktu kita bertiga. Gue, Bowo, Nanda. Masih bocah kelas 1 SMA sekitar tahun 99 sampai tahun 2000. Naik gunung modal nekat, perlengkapan pas-pasan, dan pengalaman mistis yang nempel di kepala sampai sekarang. Nah sekarang cuy, ceritanya berlanjut. Tahun 2000 kita udah naik ke kelas 2 SMA. Sedikit lebih dewasa tapi otak masih suka ngeyel. Beberapa bulan setelah insiden Surken, kita masih sering ngumpul bahas kejadian-kejadian aneh itu. Kadang sambil ketawa-tawa, kadang malah merinding lagi. Sampai akhirnya kita cerita ke Edo, teman satu tongkrongan kalau lagi cabut sekolah. Kita ceritain semua kejadian dari suara langkah, gamelan di hutan, telapak kaki gede. Reaksi Edo cuek, malah ngetawain sambil bilang, "Ah, kalian lebay. Gue ikut deh kalau ada pendakian lagi." Ya udah, kita jabanin. Tapi si Edo minta pindah gunung. Dia milih Gunung Cerme. Akhirnya kita rencanain pendakian ke Gunung Cerme via Linggarjati. Lebih tinggi, lebih ganas. Katanya juga lebih angker. Tapi makin nambah orang, makin pede lah ya. Karena pengalaman sebelumnya, kita sadar survival itu bukan cuma soal kuat jalan, tapi juga kuat mental sama perlengkapan. Akhirnya, tenda pramuka kita pensiunin, diganti tenda doom proper, ada alasnya, gak ngemper kayak dulu. Sleeping bag udah masing-masing, gak ada lagi drama satu sleeping bag harus bertiga. Kompor kaleng kongguan udah dimuseumin, diganti kompor patromak alias kompor abang nasi goreng keliling. Suara mendesing kayak pesawat mau take off. Senter tegar besi kita ganti ke senter plastik yang lebih ringan. Tapi tetap aja bawa nesting legendarisnya buat masak nasi atau mie instan. Kalau gua tetap bawa lampu badai dong. Kalau Edo datang full set kayak mau ekspedisi nasional. Headlamp LED, jaket parasut, carrier Eiger keluaran terbaru tahun 2000-an. Kita bertiga ketawa, tapi dalam hati bangga juga. Akhirnya formasi tambah kuat. Tanggal pendakian udah fix, mental udah dipompa, tapi ada satu janji diam-diam yang kita buat waktu disurkan dulu. Kalau kita naik lagi, kita harus siap sama apapun yang nunggu di atas. Oke, lanjut cerita. Setelah segala persiapan, upgrade tenda, ganti kompor, mental dikuatin, akhirnya di hari H berangkat juga. Meeting point kita sekarang di terminal Kampung Rambutan. Bawa carrier gede-gede, tenda, nesting, sleeping bag masing-masing. Tampang bocah SMA sok-sokan mau naik gunung, tapi deg-degan setengah mati. Edo datang terakhir, gaya udah kayak mau ekspedisi ke Himalaya. Kita ngikik-ngikik niat dia, tapi ya udah, makin ramai makin asik. Bis yang kita pilih bis Luragung jurusan Kuningan, model bis ekonomi, panas, jendela nganga, musik dangdut, remix full volume. Tapi itu malah bikin suasana makin hidup cuy. Berangkat menjelang sore, jalanan Pantura panjang kayak nggak ada ujungnya. Lampu jalan remang-remang, aroma laut kadang-kadang kecium. Hawa perjalanan mulai berasa. Nah, pas bis lagi santai-santai yang melaju, masuklah beberapa sosok. Bukan penumpang biasa. Ternyata preman jalanan. Naik tanpa bayar, celana cingkrang, kaos oblong, tatoan. Mukanya keras kayak aspal kering. Mereka jalan dari bangku ke bangku, nyamperin penumpang sambil nawarin barang jualan ala kadarnya. Tapi kalau nggak beli, tatapannya udah kayak mau minta pajak hidup. Gue, Edo, Bowo, sama Nanda langsung kaku. Tas carrier kita peluk erat-erat, takut disikat. Ada satu yang lirik-lirik tas kita. Mungkin mikir isinya duit banyak. Padahal mah mie instan, nesting, sama sleeping bag bawa apek. Bowo bisik ke gue, "Bro, siap-siap ya. Kalau apa-apa kita tabuk aja pakai nesting." Gue cuma ngangguk, sambil dalam hati ngerapalin doa semua agama. Dan itu baru awal perjalanan cuy.
Belum nyampe gunung aja udah dikasih ujian dulu di jalan. Setelah drama di Jalan Pantura, akhirnya bis Luragung yang udah kayak oven berjalan itu nyampe juga di Terminal Kuningan. Masih ngos-ngosan, carrier berat, bau badan udah nyampur sama aroma bis. Gak pakai lama, kita charter angkot. Satu angkot lawas warna kuning pudar yang bunyi ngik-ngik tiap ngelewatin polisi tidur. Supirnya santai banget, bawa kita muter-muter sampai akhirnya nembus ke pintu pendakian Linggarjati. Nah, urutan jalur yang bakal kita hadapin itu lumayan panjang cuy. Pos pendaftaran, pos Cibunar, Leweng Datar, Kondang Amis, Kuburan Kuda, Pangalap, Tanjakan Seruni, Bapak Tere, Batu Lingga, Sangga Buana, Pengasinan, Puncak Cermek, Katan Panjang, dan percaya deh, rasanya lebih panjang lagi pas dijalanin. Karena pengen sampai puncak subuh-subuh, kita mulai jalan jam 12 malam. Langit gelap, angin dingin nempel di kulit kayak tangan-tangan tak kasat mata. Pas sampai di pos Kondang Amis, kita lihat ada warung kecil, lampunya redup, remang-remang, kayak lampu jalan di dunia lain. Ada beberapa orang duduk ngopi di situ. Refleks, kita permisi. Permisi, Pak, Bu, tapi mereka diem kayak patung, agak noleh, agak angkat kepala. Suasana langsung kayak diremes tangan raksasa. Edo udah mulai merinding. Gua sama Bowo saling pandang. Diem-diem jalan lagi sambil narik carrier nempel deket ke badan. Pas masuk kuburan kuda, tragedi kecil terjadi. Lampu badai yang kita bawa mulai sekarat. Apinya kecil, goyang-goyang kayak mau padam. Gua cek, waduh. Ternyata subuhnya habis. Gak mikir panjang, gue robek tanah jeans tua gunung kecil dan sulap jadi sumbu darurat. Nyala lagi sih, tapi aromanya bau apek ketemu karung basah. Udah capek, napas setengah-setengah, jam udah hampir subuh. Kita putusin ngecamp darurat di Pengalat. Tempatnya lapang dikit, bisa naruh tenda. Ekspektasi subuh nyampe puncak, sirnah. Si Edo udah kayak zombie hidup, muka pucat, jalan kayak setengah sadar. Pas kayak digendong roh penasaran, benar-benar udah mau koma tuh anak. Tenda baru, kompor baru, tapi rasa lelah dan hawa mistis masih sama, bahkan kayak makin pekat. Akhirnya kita bertiga plus Edo masuk ke tenda, tidur ngaco dengan hati setengah waspada. Dan begitulah cuy, perjalanan belum setengah, tapi kejadian-kejadian aneh udah mulai ganggu. Badan lelah, pikiran lelah, tapi petualangan ini masih panjang. Nextnya ada kejadian yang bakal nempel di ingatan kita seumur hidup. Apakah semua makhluk yang kita temui malam itu beneran manusia? Gue Kiming Saputra, suara dari Nesting pamit dulu. Jangan lupa dengerin lanjutannya. Karena di atas gunung gak cuma angin yang bisik-bisik, kadang ada suara yang minta didengerin.